Banyak anak banyak rezeki ya. Iya, betul. Itu konsep itu apa? Jadi merencanakannya banyak anak gitu. Enggak. Jangan ya. Perhitungan yang 50 30 20 tuh berarti sekarang masih relate nggak ngelihat keadaan sekarang nih, khususnya orang-orang yang baru berumah tangga? Menurutku nggak relate sih. 10%-nya minimal itu untuk saving. Nah 10%-nya lagi wajib untuk happiness gitu. Oke. Nah happiness tuh harus ada sih supaya mental terjaga ya Mas. Oke. Uang suami adalah uang istri, sementara uang istri ya uang istri aja. Tuh gimana tuh ngitungnya tuh? Nah karena aku ini cewek ya, Nah, mungkin itu paling benar. Oh yang bahaya. Kembali lagi di Bicara Uang. Kali ini ditemeninnya barengan sama Reza Al-Qadri, host baru yang udah siap pengen ngobrol-ngobrol. Ya pastinya ngomongin soal uang dong. Nah kali ini kita pengen ngobrolin seputar gimana merencanakan keuangan di pernikahan. Apakah sudah nikah atau belum? Nikah atau belum, yang pasti ini adalah sebuah momen yang berharga buat kita belajar lebih lanjut lagi. Maka dari itu kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama narasumber kita di sini, seorang CFP, Senior Institutional Sales KC Asset Management. Ada Mbak Dinda di sini. Halo. Hai Mas Reza. Apa kabar? Baik. Mungkin perkenalan kita di awal boleh cerita dikit kali ya, backgroundnya seperti apa? Silakan Mbak Dinda. Aku kerja di KC Asset Management sebagai Senior Institutional Sales juga, tapi iseng ngambil perencanaan keuangan gitu. Jadi memang basicnya sudah berkecimpung di capital market ya kurang lebih 13 tahun kali ya. Jadi bisa dibilang udah sangat piawai. Enggak juga ya. Sombong gak apa-apa loh. Ya boleh ya sombong ya. Banget gitu. Ini yang jadi topik kita kali ini tuh ngobrolin seputar perencanaan keuangan ketika pernikahan. Ya. Mungkin aku nanya dari pertanyaan paling basic dulu nih. Emang penting perencanaan keuangan? Bukannya kalau nikah ya katanya kan membuka pintu rezeki. Ya orang mikirnya juga ya rezeki pasti akan datang-datang juga. Betul. Tapi perencanaannya seberapa penting sih Mbak Dinda? Oke. Sama kayak ini ya Mas ya, banyak anak banyak rezeki ya. Iya, betul. Itu konsep itu apa? Jadi merencanakannya banyak anak gitu. Enggak. Jangan ya. Harus matang ya perencanaan, itu yang paling penting ya. Iya. Jadi perencanaan keuangan emang sebenarnya itu sebelum menikah itu sebenarnya lebih penting sih gitu. Jadi sebelum kita memikirkan pernikahan, ya kita ngobrolin perencanaan keuangan dulu. Pentingnya kenapa? Karena pos-pos keuangan itu kan banyak ya kalau udah menikah ya. Kalau masih single sih ya udah gitu. Palingan apa sih transportasi, makan yang perlu kita pikirin. Biaya ngedate biasanya. Iya, biaya ngedate doang gitu kan weekend. Tapi kalau misalnya udah menikah itu udah banyak lagi, ada urusan rumah tangga gitu kan, biaya rumah, ada atap bocor dan sebagainya. Nah makanya harus pikirin perencanaan keuangannya supaya uangnya nggak habis begitu aja sih sebenarnya. Ini yang aku penasaran juga gitu. Pasti kan sebelum nikah biasanya orang pacaran. Terus ketika pacaran mereka biasanya udah mau lebih serius tuh, udah mau ngomongin kayak, oke aku pengen nikah nih. Aku ada rencana untuk lebih serius. Sebenarnya perencanaannya itu baiknya diomongin sebelum menikah atau sesudah menikah, atau ya ketika menikah nyadar ada yang salah baru kita ngomongin. Iya. Yang benar yang mana nih kalau menurut Mbak Dina? Sebenarnya yang benar sebelum nikah. Jadi kalau emang udah ngerasa mateng nih untuk menikah, yang paling penting itu ngomongin ya penghasilannya berapa, jujur gitu kan. Terus kira-kira punya utang apa enggak sih sebenarnya, karena kan itu akan jadi akan menjadi tanggungan kita bersama gitu ya nantinya. Jangan sampai pada saat menikah tuh langsung jadi kaget gitu. Ternyata banyak ada utangnya dan sebagainya di luar ekspektasi lah ya gitu. Dan yang paling penting adalah harus tahu sih sebenarnya kira-kira punya tanggungan atau enggak gitu. Jangan sampai enggak dibahas nih, tahu-tahu harus banyak biaya-biaya yang keluar di luar tanggungan rumah tangga sendiri. Tanggungan tuh boleh didefinisi gitu nggak sih? Apakah kan kita taunya tanggungan adalah anak gitu biasanya. Tapi selain itu kayak contohnya biaya kasih orang tua, itu termasuk tanggungan juga. Termasuk tanggungan. Jadi kayak
Mungkin kan kalau kita udah bekerja biasanya kita ada bantu support orang tua ya. Ya. Nah kadang-kadang kan kalau di Indonesia memang lebih kayak bakti lah gitu. Yeah. Tapi ada juga yang memang bergantung sama kita nih. Nah itu yang harus diceritakan sih sebenarnya. Jangan sampai pada saat menikah terus tiba-tiba uang yang buat orang tua hilang gitu. Atau malah diributkan lah sebenarnya. Berarti poinnya kalau ngomongin soal perencanaan keuangan, kejujuran dong sama pasangan. Betul, komunikasi adalah poin penting. Oke, dan ini dilakukan dari sebelum menikah baiknya. Iya. Tapi ada case-case-nya juga ketika udah carut marut gitu, baru diomongin planningannya tuh ada ya? Banyak sih. Jadi sebenarnya ngomongin keuangan itu kayak tabu ya. Iya. Apalagi kayak ngomongin gajinya berapa sih gitu. Kan kayaknya gak enak ya, kayak matre gitu. Apalagi cewek ya nanyain gaji kamu berapa ya gitu. Tapi sebenarnya tujuannya bukan itu sih. Tapi tujuannya lebih kayak tahu gaji penghasilannya berapa. Kita juga kalau punya penghasilan terbuka juga untuk kayak tahu berarti punya segini nih untuk diatur-atur nih gitu untuk kebutuhan rumah tangga gitu. Kalau aku sih ceritanya lebih malu ya kayak penghasilanku cuma segini doang gitu. Segini doang tuh kaget, wah banyak ternyata dalam hatinya. Amin, mudah-mudahan. Terus kita juga dengar nih ya. Kalau misalnya ada rumusnya, kalau ngomongin soal perencanaan keuangan, aku dengar tuh rumus yang kayak 50, 30, 20, maksudnya 50% untuk apa, 30% untuk apa, 20% untuk apa, itu gimana tuh Mbak Dina? Iya sebenarnya sering banget emang di posting gitu ya sama orang-orang tuh 50, 30, 20, 50-nya untuk living, 30-nya untuk saving, 20-nya untuk happiness gitu, hura-hura deh. Tapi sebenarnya kalau untuk berkeluarga kayaknya nggak terlalu relate gitu karena memang kebutuhan setiap orang tuh beda-beda kan gitu. Kayak Mas Reza sama aku mungkin kita permasalahan hidupnya beda ya Mas ya, gitu berasal dari keluarga mana juga beda gitu kan. Nah mungkin Mas Reza sudah dapat yang namanya tunjangan rumah dari orang tua gitu, itu juga akan beda. Iya karena start orang kan berbeda-beda ya. Orangnya berbeda-beda. Nah makanya sebenarnya yang paling penting adalah nanti ada masanya gini. Kalau pada saat pernikahan awal itu mungkin masih aman nih, 50 masih oke lah gitu. Tapi ketika pada saat udah punya anak 1, anak 2, anak 3, nah itu mungkin part yang paling lumayan living cost-nya paling tinggi. Nah jadi paling penting adalah seenggaknya living cost itu bisa nyampe 70-80%. Jadi jangan lebih dari itu gitu. Supaya apa? Supaya bisa kita siapin 10%-nya minimal itu untuk saving. Nah 10%-nya lagi wajib untuk happiness gitu. Jadi aku gak bilang 20%-nya harus saving ya gitu. Tapi gak boleh happiness. Nah happiness tuh harus ada sih supaya mental terjaga ya Mas. Jadi ya sebenarnya saving juga perlu dan itu perlu perencanaan yang matang juga gitu ya. Betul. Ya investasi jadi salah satu pikirannya juga gitu kan untuk keuangan mesti diomongin dari awal tuh sebenarnya. Tapi perhitungan yang 50 30 20 tuh berarti sekarang masih relate nggak ngelihat keadaan sekarang nih khususnya orang-orang yang baru berumah tangga? Menurutku nggak relate sih. Itu jadi sebenarnya idealnya. Tapi untuk kalau misalnya masih single itu sih relate. Tapi kalau untuk keluarga aku rasa nggak relate gitu. Jadi memang karena kan kita di biaya kita tuh emang ditanggung kita sendiri ya gitu ya. Tidak ada biaya tambahan yang ditanggung negara misalnya gitu. Nah jadi memang karena ada biaya-biaya ditanggung sendiri, udah pasti living cost 70-80 itu ada gitu. Tapi yang penting dicatat adalah minimal saving itu adalah 10%. Itu paling penting. Ketika pengen happiness maksimumnya 20%. Lagian juga kalau pengen happiness yang lebih mantep kan kalau tabungannya udah banyak kan. Ya benar. Tapi kalau seandainya nggak happiness, nggak ngeluarin dikit-dikit juga. Iya sih benar. Ya paling nggak yang minim-minim gitu lah ya untuk ngedate keluar barengan sama pasangan, nonton atau ya staycation. Tetap masih boleh kok karena kalau direncanakan dengan baik pasti akan ada budgetnya juga. Betul. Ini yang aku bingung gini. Karena ketika kita menikah, apalagi kalau misalnya ini aku boleh cerita posisiku, aku sudah bekerja dan istriku pun juga sudah bekerja. Jadi yang dimaksud 100%-nya tuh adalah gaji kita berdua atau 100%-nya itu adalah gaji suami aja. Karena kan ada anggapan juga uang istri adalah uang suami adalah uang istri. Sementara uang istri ya uang istri aja. Tuh gimana tuh ngitungnya tuh? Nah
karena aku ini cewek ya, Nah, mungkin nih. itu paling benar. Oh yang wah, bahaya nih. Salah ya. Salah. Harusnya ini di sini cowok nih biar lebih relate. Tapi gimana tuh kalau ngomongin soal itu? Iya, jadi sebenarnya uang istri ya mungkin kalau sebagai aku itu Betul. adalah paling ideal Oke, gitu. Tapi oke. sebenarnya nggak juga lah ya. Ada 4 tipe sih sebenarnya yang bisa. Itu tergantung dari rumah tangga masing-masing, kesepakatan masing-masing gitu. Jadi kalau dalam uang keluarga gitu, uang keluarganya tuh mau gimana? Antara pasangan itu mau sama-sama sharing income gitu. Jadi aku taruh segini ya, Mas Reza taruh segini ya gitu. Nanti ini adalah uang keluarga. Atau memang Mas Reza kasih semuanya 100% ke istri. Berat. Gitu. Berat ya. Berat. Nah, baru nanti bisa dihitung lah untuk kebutuhan sendiri. Terus atau pilihannya adalah memang ya udah 100% kita taruh dulu nih, istri taruh nih punya penghasilan 100% suami, baru deh kita hitung-hitung tuh anggarkan budgetingnya gitu. Atau ya udah punya masing-masing penghasilan, aku biayain ini, Mas Reza biayain mana. Nah itu bebas sebenarnya kesepakatan. Tapi ada case seperti itu juga yang maksudnya pas sesama pasangan gitu ya, mereka tugasnya apa tuh ada. Ada, banyak malah sebenarnya. Menurutku di sekarang ini gitu ya, mungkin anak-anak muda zaman sekarang ya baru menikah itu mungkin lebih condong memilih ya udah penghasilan gue nih gitu ya, bisa untuk bayar ini, ya udah istri penghasilannya bisa bayar ini aman. Gitu. Karena itu yang aku lakukan. Oh gitu. Gen Z apa bagaimana? Iya gitu. Tapi itu ternyata banyak yang ngelakuin hal seperti itu ya. Banyak banget. Sebenarnya gini, mereka itu kadang-kadang ngelakuin kebanyakan karena tidak berani untuk komunikasi sih Mas Reza gitu. Jadi ya udah deh selama masih aman gitu dan nyaman, ya udah kita jalanin aja. Tapi sebenarnya pada saat ketika memang nanti ini dia punya anak 1, punya anak 2, ada tanggungan kan, ada biaya tambahan. Nah biasanya suka nggak bilang-bilang nih kalau misalnya ternyata keuangan kita susah gitu. Jadi biasanya aman nih, ya udah ya, pokoknya biaya rumah tangga ini aku yang bayarin, bayar uang sekolah ini. Tapi ternyata uang kita nggak cukup amat. Akhirnya larinya mungkin ya udah hutang, tapi nggak bilang istri gitu misalnya. Dan itu kejadiannya banyak ya? Itu banyak, karena memang lebih takut untuk membicarakan, kemudian jadi bertengkar. Sebenarnya itu sih problemnya. Berarti yang aku dapat juga kuncinya transparansi sama komunikasi itu sebenarnya yang paling penting dalam perencanaan keuangan ya. Ya. Soalnya aku case-nya gini, aku kasih tahu ke istriku berapa pendapatanku. Ya. Tapi istriku merahasiakan pendapatannya. Itu tuh gimana tuh? Itu tuh sebenarnya sah-sah aja loh Mas Reza. Sah ya, aduh nggak bisa nih marahin istri kalau gitu. Ya sebenarnya ya balik lagi ya, memang kan kalau misal dalam berkeluarga ya itu aku bilang kalau tanggung jawab utama kan memang dari laki-laki ya. Iya betul. Gitu. Jadi memang perempuan itu sebenarnya tidak perlu include dalam urusan rumah tangga. Tapi balik lagi yang tadi pasangannya mau seperti apa. Kalau memang merasa cukup-cukup aja ya udah istri nggak usah ngomong-ngomong nggak apa-apa lah gitu kan. Ya dan itu sah-sah aja gitu ya. Dan bukan sebuah hal yang tabu gitu bukan ya sebuah berarti hal yang tabu. Tapi memang ketika pada saat udah punya tujuan keuangan lainnya, apalagi ada anak-anak gitu kan. Nah kita harus berpikir kita itu tim, bukan lagi itu kunci ego gitu. Jadi bukan lagi main ya udah kamu harus punya penghasilan yang sesuai kebutuhan kita dong gitu. Tapi harus berpikirnya adalah kita tim nih gitu. Kita anak-anak yang akan hidup nantinya gitu kan, itu anak-anak kita juga, ya udah uangnya bisa untuk bersama gitu. Menariknya itu tuh ya, karena komunikasi dan transparansi yang bagus akhirnya keluarga jadi sebuah teamwork. Betul. Gitu yang lebih ideal sebenarnya. Lebih ideal. Bener. Karena kan ya kita nggak pernah tahu pertengkaran itu bisa datang dari mana aja. Bahkan nih ini ada satu survei yang kita baca juga ya, berita yang kita lihat kalau data yang menunjukkan faktor terbesar kedua perceraian pasangan di Indonesia itu masalah keuangan. Tuh tanggapan Mbak Dina gimana nih soal kayak gini? Iya banget, karena kenapa? Kalau kita ngomongin misalnya gini deh, istri itu ngerasa
kebanyakan kan di Indonesia mungkin kalau sekarang mungkin istri bekerja ya, tapi kan banyak juga yang jadi ibu rumah tangga, Iya betul. mengandalkan uang dari suami aja gitu ya. Nah tiba-tiba memang udah jadi ibu rumah tangga, pusing ngurusin rumah, pusing ngurusin anak, terus biaya-biaya juga kita kan yang pikirin ya. Kalau kayak suami kan biasanya ya udah biaya-biaya yang pokok aja lah yang dia tahu. Tapi kayak galon habis gitu, gas habis kan mungkin nggak dipikirin. Listrik kepake berapa ya nggak tahu-tahu banget gitu biasanya. Nah itu kadang-kadang membuat jadi mental kan bagi si istri. Nah, ketika dia bilang akhirnya pakai emosi gitu. Misalnya galon habis nih. Uang enggak gitu sih. Tapi kayak uangnya kurang nih gitu. Kasih lagi dong. Nah, sedangkan dari sisi suami, gila gue udah kerja capek-capek, gue udah usaha banget nih, duit gue segini, tapi lo minta mulu, kayak kurang mulu gitu. Nah, itu jadi problem. Makanya sebenarnya emosional itu ketika memang membicarakan keuangan itu harus dalam posisi yang stabil ya. Harus tone down dulu. Sama-sama tidak emosi. Jangan juga misalnya bapak pulang dari kantor gitu ya, suami langsung uang habis nih gitu. Pusing kan gitu. Tapi harus cari momen. Berat sekali. Dan udah gitu harus menjaga ego masing-masing sebenarnya. Kadang-kadang komunikasi problemnya Mas. Tapi pada saat komunikasi, nah dalam komunikasi itu tetap memerankan ego masing-masing. Itu yang jadi problem juga gitu. Iya sih. Makanya nggak heran kalau misalnya memang ekonomi adalah penyebab utama dari, mungkin penyebab kedua ya dari perceraian. Karena penyebab pertamanya adalah pertengkaran. Ya relate juga sih sebenarnya ya. Gitu. Jadi kayak pertengkarannya mungkin salah satunya diinisiasi gara-gara ekonomi. Betul. Gitu. Dan sebenarnya ada survei juga loh Mas. Kalau seandainya orang punya kesehatan mental terganggu, itu paling utama ya dari finansial. Bukan dari tekanan pekerjaan gitu kan, atau misalnya dari kesepian gitu, tapi benar-benar dari finansial. Gangguan mental akhirnya gangguan fisik ya. Gangguan mental ke gangguan fisik. Aku so far baru mentalnya nih. Jangan sampai ya. Tok dulu nih. Jadi kalau kita ngomongin soal kerjaan dari Mbak Dinda sendiri gitu ya, pasti dapat pengalaman dari banyak background, banyak cerita-cerita orang-orang juga yang akhirnya minta saran dari Mbak Dinda. Betul. Kalau di Indonesia nih sebenarnya paling banyak tuh kasus-kasus seperti apa sih Mbak? Kasus yang paling banyak sandwich generation sih. Ya. Jadi dia mesti biayai kebutuhan sehari-hari. Betul. Jadi ibaratnya di sandwich biayain ke atas, biayain ke bawah. Betul. Dan diri dia sendiri. Gitu. Itu kasus gimana? Ya biasanya karena kita sandwich generation gitu ya, tapi kan kebutuhan rumah tangga juga banyak gitu. Betul. Nah, satu tidak terbuka kan komunikasi, mungkin ya tadi biaya masing-masing nih gitu. Sedangkan kebutuhan rumah tangganya juga lumayan gitu kan. Tadi 70% sampai 80% itu bisa untuk jadi kebutuhan living di sini sekarang kan. Terus mesti biayain orang tua lagi, apalagi misalnya orang tuanya seringnya minta lagi gitu, udah dikasih tapi minta lagi. Nah ini yang jadi problematika sih sebenarnya, perputaran ini gitu. Kadang-kadang sebagai kita istri gitu ngerasa kok nggak adil banget ya mendahulukan selalu orang tua gitu, sedangkan di sini juga butuh gitu. Nah akhirnya gara-gara perselisihan yang seperti itu lebih baik diem gitu ya. Akhirnya diam-diam deh ngasihnya. Nah itu juga jadi problematika gitu. Karena itu bisa jadi kasus juga ya, jadi pertengkaran juga ya. Bisa jadi kasus. Dia ngasih orang tuanya, tapi diam-diam nggak kasih tahu ke pasangannya. Akhirnya jadi pertengkaran basisnya adalah ekonomi lagi. Betul. Nah kadang-kadang larinya jadi hutang juga kan sebenarnya. Saking karena mesti kasih orang tua nih nggak enak kalau misalnya nolak gitu kan. Akhirnya ya udah deh pinjem hutang aja deh gitu. Atau untuk membiayai kebutuhannya pakai hutang misalnya gitu. Makanya sebenarnya
ketika sudah jadi sandwich generation itu tadi harus diomongin sih Mas Reza. Kalau seandainya memang berapa sih kebutuhan yang memang ditanggung untuk dikasih ke orang tua. Dan memang sebenarnya ya Mas Reza, yang sering nggak dilakukan adalah menghitung budget sendiri sebenarnya. Jadi menurutku harusnya kita masing-masing nih harus tahu kebutuhan rumah tangganya tuh berapa sih sebenarnya. Berapa yang bisa dikasih ke orang tua sebenarnya. Nah, abis itu kalau ada yang minta lagi itu dibicarakan juga kepada orang tua gitu. Biasanya suka nggak komunikasi ke orang tuanya kan, karena ngerasa masa nggak punya duit sih bilangnya. Masa nggak bisa buat orang tua. Masa nggak bisa buat orang tua. Tapi padahal sebenarnya mungkin bisa kita komunikasikan ke kakak beradik misalnya gitu. Kalau misalnya orang tua ternyata memang butuhnya sekian nih gitu. Jadi sah-sah aja sebenarnya kalau misalnya kita taruh budget untuk orang tua di dalam budget keuangan planning keuangan bulanan kita itu. Kalau memang sandwich generation itu masuk ke dalam living cost kita. Jadi memang menjadi tanggungannya kita. Gitu. Jadi kalau kita flashback dikit ke yang 50 30 20 tadi itu berarti masuknya ke 50-nya. Ke 50-nya. Makanya tadi aku bilang 50 itu sebenarnya nggak mungkin gitu ketika berkeluarga. Udah pasti 70 sampai 80 belum cicilan rumah, cicilan mobil gitu kan, kendaraan gitu misalnya. Belum bayar Netflix. Belum bayar itu pilihan kebutuhan tuh. Tidak terduga. Itu tersier sih. Tersier. Tapi kayak kebutuhan anak sekolah kan kadang-kadang ada aja ya tiba-tiba harus ada field trip, ada ini, ada itu gitu misalnya. Nah, itu juga jadi kebutuhan living cost yang lumayan tinggi sebenarnya gitu. Berarti kalau kayak gitu tuh sebenarnya kalau kita bilang itu sebenarnya udah nggak ada budget untuk senang-senang lagi ya, karena kayak kebutuhannya makin banyak ya nggak sih? Ya makanya harus dibudgetin. Jadi harus dipisahin sejak awal. Kita udah harus tahu. Berarti living costnya berapa sih? Kalau living costnya masih 70% misalnya, berarti kan masih ada lah 15 untuk saving, 15 untuk happiness gitu. Tetap harus dipikirin. Tetap harus dipikirin. Gitu. Terus kalau kasus paling ya Mbak Dinda ngerasa kayak, baru pernah nih ngalamin kasus kayak gini di Indonesia tuh, ada nggak sih yang mungkin bisa di-share gini cerita-cerita masalah keuangan? Nggak ada sih. Keterbukaan, lebih ke komunikasi sih. Ketidakterbukaan aja sama pasangan. Itu yang jadi problematikanya aja sih. Bohong sama pasangan. Ya betul. Kalau kayak gitu kadang-kadang disebutnya selingkuh keuangan. Kirain selingkuh maksudnya kayak nafkahin selingkuhannya. Tapi itu untung nggak berani cerita sih biasanya itu. Kadang-kadang. Aku juga tidak berani nanya sih sebenarnya. Terus mereka ngadepin masalah-masalah seperti itu, dan pasti dong mereka akan menanyakan kalau gitu tipsnya apa. Biasanya kan ada tips-tips paling basic nih yang mungkin bisa kita juga sama-sama lakukan di sini. Apalagi buat yang belum melakukan perencanaan keuangan dalam pernikahan. Jadi sebenarnya yang paling pertama ya tadi kita harus komunikasikan. Jadi ngomongin duduk bareng gitu, kira-kira sebenarnya kebutuhan rumah tangga tuh berapa sih? Jadi sama-sama tahu gitu. Yang kedua adalah tentuin tuh tadi 4 tipe keuangannya. Mau apa sih keuangannya gitu, mau bareng-bareng atau masing-masing atau memang suami aja deh gitu. Nah, kalau sudah tahu nih tipe keuangannya seperti apa, berarti kan udah tahu ya budgetnya berapa gitu kan. Nah, baru deh kita bikin perencanaan keuangannya gitu. Disusun budgetingnya berapa, terus dibikin cash flow-nya. Tentuin deh siapa yang sebagai manajer keuangannya. Gitu. Jadi siapa yang mau ngurusin bill-billnya, bayar-bayarnya. Nah, berarti pastikan, kadang-kadang kan seringnya itu kalau berdasarkan data yang menjadi kasir keuangan gitu ya, manajer keuangan tuh biasanya istri. Tapi nggak mesti istri juga. Sebenarnya mana yang memang mampu mengerti terhadap keuangan gitu. Jadi ngerti cara ngitung cash flow, ngerti kayak investasinya kemana gitu. Jadi tentuin manajer keuangannya siapa, kasirnya siapa gitu. Nah, kalau udah dari situ udah deh omongin tujuan keuangan bareng. Jadi harus tahu tujuan keuangannya apa gitu. Mungkin tujuannya kita pengen lebih sejahtera. Mungkin kemana nih? Punya rumah sendiri. Misalnya pengen rumah sendiri. Atau mungkin investasi lebih besar gitu kan. Investasi juga harus tahu tujuannya kemana. Jadi memang
Iya, jadi Iya, iya, jangan cuman kayak abis ini kita punya saving, kita simpan aja yuk di sini. Tapi Jangan. nggak tahu di mana tempatnya. Oke. Kenapa? Soalnya ketika kita memang alokasiin investasi, contohnya ya, misalnya beli saham gitu kan. Tapi ternyata itu nggak punya dana darurat gitu. Pada saat ada kebutuhan, sahamnya turun, ya jadi salah kan? Jadi stres lagi, konflik berantem lagi, tuh kan jadi salah-salahin gitu. Jadi memang pada saat udah tahu kemana uangnya kita, tahu tujuan keuangannya mau apa sebenarnya, goalsnya tuh apa sih kita berumah tangga gitu. Apakah memang nanti udah punya anak, ada biaya melahirkan nih gitu kan, atau memang ya udah beli rumah, atau memang nanti ya udah pensiun harus dipikirin. Jadi sebenarnya tujuan keuangan yang paling harus ada dana darurat dan dana pensiun. Dana darurat, dana pensiun. Oke, ini dua yang paling penting. Dua yang paling penting. Kalau nggak punya tujuan apa-apa gitu ya, itu aja dulu gitu. Karena dana darurat itu sebagai keamanan keuangan. Nah, dana pensiun siapa yang mau menafkahi kita? Jangan sampai jadi sandwich generation berikutnya nih gitu. Jadi yang paling pasti kan tua ya. Kalau yang perjalanan itu kan mau punya anak atau enggak itu pilihan. Mau sekolah anak mahal atau enggak itu pilihan. Tapi ketika memang mau tua apa enggak nggak bisa milih emang pasti kita akan tua gitu. Soalnya itu juga yang aku pernah lihat tuh di sosial media, kayak ada seorang anak muda yang bilang ya, tanpa sadar gaya hidup kita sekarang itu ternyata bisa membuat kita nanti akan menjadi beban untuk anak kita. Betul. Karena kita kemungkinan bisa jadi sandwich generation berikutnya. Tapi bukan kita yang menafkahi, tapi kita yang memberatkan, benar. Makanya itu ya tadi tujuan keuangan itu dalam rumah tangga udah paling harus ada dana darurat sama dana pensiun. Kalau dana liburan nggak boleh? Dana liburan boleh. Kan tadi ada kalau nggak punya tujuan keuangan lainnya. Tapi kalau punya tujuan keuangan lainnya, biasanya kan sejalannya waktu nih, gitu kayak yang tadinya belum punya anak mungkin dana liburan. Pada saat udah punya anak mungkin dana pendidikan. Lain lagi. Tiba-tiba udah merasa udah tua gitu, lebih religi, pengen dana ibadah gitu kan. Nah itu dana tujuan keuangan lainnya itu biasanya punya masing-masing gitu. Tapi yang paling penting dana darurat sama pensiun. Tergantung prioritas dari keluarganya ke arah mana. Betul. Gitu kan. Tapi mau keluarganya mungkin fokusnya ke A atau B atau C gitu ya. Yang paling penting dana darurat sama dana pensiun. Betul. Dan kalau aku simpulin dari tadi, obrolan kita tuh komunikasi itu penting banget, transparansi, dan juga gimana caranya kita bisa mengatur keuangan ditentukan dari keluarga kita sendiri. Siapa yang ngatur, siapa yang jadi manajernya, siapa yang disuruh cari uang terus. Ayo sayangku cari uang kayak gitu. Semangat. Jadi intinya walaupun di keluarga job desk-nya pun harus jelas gitu. Harus jelas, betul. Wah, menarik banget nih. Jadi mungkin ini bisa diterapkan ke yang lagi menonton sekarang dan masih clueless gitu ya. Ini kira-kira keluarga kita mau diapain nih gitu. Nah, sama catatannya Mas. Yang penting ketika komunikasinya tadi, kadang-kadang komunikasi itu udah nih gitu kan, tapi pada saat kira-kira ngomongin uangnya kurang nih, tapi bisa lagi tuh berantem. Nah jadi tipsnya adalah ketika memang ngomongin uang gitu, yang penting harus tahu ada catatannya. Jadi ketika memang sebagai si kasir nih gitu, harus tahu nih catatannya. Makanya tadi manajer keuangan tuh harus ngerti cash flow-nya. Nah ketika memang pada saat ada dana yang kurang, kita bisa tunjukin. Kan kadang-kadang suami suka tanya tuh, masa kurang sih gitu, kayaknya udah cukup deh yang kemarin dikasih. Itu biasanya suami tuh gitu ya. Tapi sebagai istri bisa menunjukkan nih emang segini nih kekurangannya gitu. Ya kalau ada data jelasnya lebih enak. Terus kedua, ngobrol pada saat kondisi yang memang lagi kepala dingin ya. Jadi jangan sampai pada saat lagi capek-capek terus ngomongin permasalahan uang gitu, akhirnya jadi berantem. Nah yang ketiga, kurangi ego masing-masing. Itu sih problemnya, adalah ego masing-masing biasanya. Buat istriku nggak usah, nggak harus. Buat istriku dengerin gitu ya. Aku lanjutin. Mbak Rinda, terima kasih banyak udah menjadi tamu kita, udah ngobrol-ngobrol. Sama-sama Mas Reza. Ini tipsnya sangat membantu buat kita dari masalah keuangan dalam pernikahan dan gimana cara kita menghandle dengan planning yang tepat. Betul. Tapi ini kalau misalnya followers kita, penonton-penonton kita pengen kenal lebih jauh sama Mbak Dinda, boleh follow social medianya ya? Boleh dong. Di mana nih? Di @dindanm. Silakan di follow.
Dan kalau pengen ngobrol-ngobrol silahkan ya. Ya, boleh banget tanya langsung, DM juga permasalahan keuangannya apa gitu boleh. Tapi jangan minta uang. Jangan minta uang, gak ada. Itu dia obrolan kita bersama Mbak Dinda di obrolan kita kali ini di Bicara Uang. Terima kasih banyak Mbak Dinda. Sama-sama, terima kasih Mas Reza, thank you.